Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita membicarakan tentang hakikat Allah dan berupaya supaya lebih dekat dengan Allah, maka kita sekarang ini membahas tentang beserta Allah. Siapa yang dengan Allah itu di mana-mana selalu dipajang itu. Jadi kesempatan ini kita akan membahas tentang siapa sebenarnya Nabi Muhammad. Walaupun sejarahnya udah lengkap, tetapi kan karena kemungkinan ya ini karena gambarnya Muhammad kan tidak ada. Jadi dilarang kan menggambar, takutnya nanti disembah kalau nggak salah. Antara lain, kenapa tidak dikonkretkan? Kalau nabi-nabi lain walaupun mungkin gambarnya itu hanya apa ya, impian seorang pelukis, tapi kan ada itu. Nah ini bagaimana Prof? Kalau bisa dijelaskan agar supaya kaum muslimin ini paham tentang siapanya, hakikatnya Gusti Nabi Muhammad itu, Rasul kita itu. Oke Mas Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persis ya, seperti yang sampaikan Mas Habib ini, orang dalam beragama termasuk juga mengenal Muhammad sebagai Rasul dan seterusnya itu sebetulnya kan tidak selalu ya berhasil mendapatkan keterangan yang konkret, yang konkret tentang yang jelas itu kan. Sehingga ketika mempercayai, apalagi bahkan juga meyakini, itu ada keraguan-keraguan gitu kan. Dan itu sebetulnya hal biasa ya, artinya dialami oleh sejak zaman Nabi dulu juga begitu. Ada orang yang meragukan, orang yang kemudian sudah ikut, lalu kemudian yang meninggalkan, itu kan, bahkan melawan, itu memang ada sejak zaman dulu. Hanya memang begini ya, kalau menurut ya berdasarkan pengalaman saya, yang tentu banyak juga orang yang tidak setuju, tapi kan juga tidak ngapa itu pengalaman. Tatkala bicara agama itu jangan terlalu terfokus kepada hal-hal yang sifatnya fisik sebetulnya, yang zahir sebetulnya. Iya, tetapi agama ini lebih kepada hal-hal yang batin sebetulnya itu, yang ruhani. Yang dulu pernah saya katakan bahwa agamawan itu ruhaniawan. Tapi lalu ketika saya ngajak untuk jangan terlalu berfokus kepada yang zahir, tapi ayolah yang batin. Lalu saya kan juga dikritik. Kalau gitu memisahkan antara yang zahir dan yang batin. Padahal bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Bahwa tatkala bicara apa saja itu kan ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Yang zahir dan yang batin. Nah itu, yang tampak maupun yang tidak tampak. Tentu yang tampak itu adalah perwujudan daripada yang tidak tampak yang ada di dalam ini. Begitu juga ketika mempelajari tentang siapa sih sesungguhnya Muhammad. Banyak keterangan-keterangan yang bersifat basyariah ya, bersifat kemanusiaannya itu. Sehingga lalu ketika membayangkan Muhammad itu, lalu kemudian dia bayangkan seperti manusia pada umumnya. Padahal Muhammad itu sebetulnya ya tampak seperti manusia ya. Punya sifat itu ya, berbentuk rupa, juga nikah, juga makan, juga minum, juga sakit gitu sebagai manusia. Tetapi Muhammad itu memang lain ya, dia akan mendapatkan wahyu, dia akan kekasih Allah. Itu kan Habibullah, dia kan Rasulullah, kan bedanya. Seperti itu Mas Habib itu kan, dia sebagai Rasul gitu kan. Nah, Muhammad sebagai Rasul, Muhammad sebagai kekasih Allah, itu yang tidak banyak dibayangkan. Yang dibayangkan dari si fisiknya itu tadi. Makanya bulan ini kan ada bulan peringatan bulan Rajab ya, Isra Mi'raj itu kan. Bulan Isra Mi'raj ini sebetulnya bisa menolong kita untuk memahami siapa sih sesungguhnya Muhammad itu. Nah, setiap tahun kita diajak bicara tentang Isra Mi'raj.
Tapi umumnya dari pembicaraan itu selain meyakinkan bahwa Isra Mi'raj itu ada gitu kan. Dan memang ada Isra Memang itu ada, ya. di surat Al-Isra itu ayat 1, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dan seterusnya itu yang itu harus. Dua masjidnya konkret itu. Nah, itu harus kita yakini. Nah, kalau Mas Habib bicara dua masjidnya konkret itu juga masih ada perbedaan, Mas Habib. Oh, ngaden. Iya, itu ada perbedaan. Misalnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Nah, ada orang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu yang ada di Palestina itu. Iya, tapi ada yang ngomong lain. Tapi ada orang yang Masjidil Aqsa itu ya di Masjidil Haram, tempat sujud yang penghabisan. Itu ya di situ sebetulnya. Ada juga yang berpendapat kayak begitu. Jadi manusia itu memang suka berpendapat itu. Banyak berpendapat itu apa itu. Nah, lalu kemudian di keterangan-keterangan itu yang diperoleh dari Isra Mi'raj itu tentang sholat. Lalu kemudian menunjukkan betapa pentingnya sholat. Perintah itu sampai Muhammad dipanggil secara khusus, kan begitu. Tapi sebetulnya ada hal lain lah, yang saya tidak tahu kenapa tidak banyak dibicarakan banyak orang. Nah itu, hanya memang begini Mas Habib. Muhammad itu kan sudah 15 abad. Cukup lama ya. Cukup lama. Dulu saya bilang sama Mas Habib, apa yang Mas Habib rasakan di Banyuwangi ketika masih kecil, sekarang sudah berbeda kan? Anak-anak kecil di Banyuwangi kan sudah sangat berbeda dengan anak kecil zaman sekarang, zaman Mas Habib itu kan? Itu. Apalah, itu baru Mas Habib baru kira-kira 40 50 tahun. Ini sudah 15 abad. 15 abad. Jadi memang sudah jauh. Lalu kemudian juga banyak orang yang maunya menjelaskan lewat kitab-kitabnya, buku-buku. Nah, ketika menjelaskan juga untuk menjaga objektivitas juga tidak gampang ya. Seperti misalnya kita wawancara kayak gini kan juga tidak gampang untuk menjaga objektivitasnya. Subjektivitasnya kan mesti masuk. Nah, itu subjektifnya masuk dan itu mesti harus kita akui. Tapi kan yang namanya kita ini harus berbagi-bagi, berusaha. Nah, saya ingin mengatakan gini Mas Habib. Ketika Mi'raj yang katanya orang itu hanya sholat, sebenarnya banyak hal ya pelajaran yang bisa kita peroleh. Saya misalnya mendapatkan keterangan dari guru saya, ya, sepuh, lalu kemudian juga buku yang pernah saya baca gitu kan. Ketika Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketemu Allah ya, maka lalu ditanya itu, Hai Muhammad, kan, engkau telah ketemu datang di sini. Apa yang engkau inginkan? Engkau sebagai kekasihku kan. Dalam kisah itu yang pernah saya tangkap dan sekarang bisa saya ingat, dia mengatakan, ya Allah, Ibrahim telah engkau utus untuk membangun Ka'bah sebagai pertanda bahwa di situ adalah Baitullah. Banyak orang berziarah ke tempat itu. Dan dengan Ibrahim berjasa memenuhi perintahmu untuk membangun Ka'bah sebagai tanda di situ Baitullah, maka Ibrahim engkau sebut sebagai Khalilullah, sebagai orang yang engkau kasih, kekasih Allah. Dengan mengatakan begitu, lalu kemudian di dalam kisah itu dikatakan, ya Muhammad, sebelum aku mencintai semua jagat raya ini dengan isinya, termasuk Ibrahim, aku terlebih dahulu telah mencintaimu. Aku telah mencintaimu sebelum aku mencintai seluruh. Bahkan ada diskusi yang mengatakan bahwa andaikan tidak ada kamu, aku tidak akan menciptakan semua jagat raya ini. Dan engkau sebenarnya saya ciptakan menjadi kekasihku.
ini kan luar biasa, Luar biasa. hubungan antara Allah dengan Muhammad ini. Karena itu Muhammad lalu kemudian tidak sembarangan kan gitu kan. Betul. Tidak Bukan hanya sebagaimana manusia yang biasa. tidak sebagaimana yang dibayangkan lalu kemudian dari sisi sejarah. Ya sejarah itu penting gitu Ya, kan. sejarah itu. Tapi sebetulnya hal-hal kayak begini. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan bahwa aku telah mengabadikan namamu pada setiap awal surat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan ada alif lam mim, alif lam ra, Toha, Yasin, dan lain-lain itu kan. Itu sesungguhnya nama Muhammad, Mas Habib. Macam-macam nama Muhammad. Iya. Jadi kalau itu kan kita sudah mendapatkan biasa, itu Yasin. Makanya di dalam komunitas tertentu tatkala disebut Yasin, orang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Toha sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yakin itu gitu loh. Nah, makanya di dalam sholawat badar kan juga itu, Mas. Sholatullah salamullah ala Yasin habibillah ala Toha Rasulillah. Ya habibillah itu sama kan Muhammad itu. Rasulillah itu kan juga Muhammad itu kan. Ya, itu hanya memang seringkali kita tatkala mengomong begitu tidak sadar itu loh. Sehingga lalu kemudian tatkala ada orang bicara Yasin itu kan sallallahu alaihi wasallam dianggap apa namanya barang keliru dan barang aneh gitu. Tapi memang yang saya katakan Muhammad sudah 15 abad itu pendapat itu memang banyak sekali, Mas Habib. Satu di antaranya adalah itu. Nah itu. Lalu kemudian ketiga, aku telah memberikan 7 ayat untukmu ya Muhammad, yang selalu dibaca oleh umatmu berulang-ulang. Apa itu? Al-Fatihah itu, Mas Habib. Al-Fatihah itu kan dibaca berulang-ulang. Itu sebetulnya untuk Muhammad itu. Dan kita tidak bosan-bosan. Kan nyatanya kan juga dibaca berulang-ulang. Coba bayangkan. 1 hari 1 malam 17 kali. Minimal dalam sholat. Setiap rakaat harus baca Fatihah. Kan tidak bosan-bosan. Belum lagi ketika ada berdoa, menjelang berdoa, kirim doa Fatihah, macam-macam itu kan, sekian banyak itu kan. Mas Habib sehari-hari kan minimal 17 kali. Apa pernah? Ada tambahan. Saya kira tidak hanya kadang-kadang, selalu ada tambahan berkali-kali. Kan tidak pernah bosan. Kita membaca Al-Fatihah apa pernah bosan? Enggak, kan? Itulah sebetulnya diperoleh ketika ini aku memberikan engkau 7 ayat dalam 1 surat yang dibaca berturut-turut. Itu Muhammad. Lalu kemudian apalagi Mas Habib? Setiap orang, itu kan, menyebut namaku selalu menyebut namaku sertamu. Dan ketika orang menyebut kamu, menyebutlah aku. Namaku tidak sempurna, menyebut namaku tidak sempurna tanpa menyertakan namamu. Tatkala bicara Allah dan Rasul, Allah Muhammad, Allah dan Rasul, ya kan itu kan. Dan itu ada di dalam Quran. Coba kita baca kan, atiullah wa atiur Rasul, mayuti Allah wa Rasulahu, itu kan. Ada itu berulang-ulang kan. Itu berulang-ulang. Lalu Kausar, memberikan Kausar, kebaikan yang banyak, atau secara konkret itu ada telaga Kausar. Yang ada di Baitullah itu, yang ada di Masjidil Haram itu di bawahnya kan sungai itu kan. Itulah Kausar ya kalau dikonkretkan. Tapi kalau diomongkan seperti ini telan mentah-mentah lalu jadi bahan diskusi. Tapi paling tidak kita berusaha bagaimana ini jadi konkret. Orang kan ingin jadi konkret. Ingin kan menjadi konkret, Mas Habib. Nah, lalu kemudian Rasulullah bertanya, itu untukku. Lalu apa untuk umatku? Coba. Sampai memikirkan umatnya. Itu ya Allah, itu untukku. Sedangkan apa untuk umatku? Lalu kemudian Allah menjelaskan ada konsep hijrah, ada konsep puasa, termasuk sholat itu.
sholat yang orang mendilistusasikan semula-mula 50 kali, lalu menjadi 5 kali, gitu kan. Itu kan bisa dimaknai sebetulnya 5 kali, tapi pahalanya sama dengan 50 kali gitu Mas Habib. Sebetulnya. Dan dengan sholat 5 kali sehari semalam kita bisa berdialog dengan Allah. Itu yang penting. Yang penting itu. Dan dengan dialog itu kan apa? Tentu ya sholat khusyuk, yang sholat khusyuk dikatakan apa itu sholat khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Nah, saya kalau membaca surat itu kan, ayat itu kan wasta'inu bisobri wassalah. Hendaknya engkau minta pertolongan lewat sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun ila alal khasiin, dan itu memang berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yang khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang khusyuk itu adalah ketika sedang sholat itu merasa yakin, yakin ketemu Tuhan. Yakin ketemu Tuhan. Jadi kalau Mas Habib dan juga saya ini yang akan salat itu khusyuk, maka yakin ketemu Tuhan. Nah, kalau ketemu kan harus berpikir kita ini. Ada tempat bertemu. Ada waktu bertemu. Nah, tempat bertemu ini, tempat pertemuan ini tidak pernah terbayangkan ya. Nah, di mana kita bertemu Tuhan? Kita menghadap ke Baitullah, ke kiblat. Kiblat itu kan tempat. Nah, kalau kita berada di tempat itu, disitulah sebetulnya temu Tuhan. Dan disitulah sholat tidak boleh di mana-mana. Ingatan kita tidak boleh di mana-mana. Itu karena kita sedang fokus ketemu Tuhan sebetulnya. Dari saya ketemu itu 5 kali sehari semalam. Bahkan ditambah dengan sholat sunat, sholat malam. Itu kan lalu kemudian bahagia sekali. Itulah sebetulnya siapa itu kita untuk umat ketika tadi saya katakan untuk memahami Muhammad itu bisa kita lewat peristiwa Isra Mi'raj ini. Tapi lebih dari itu Mas Habib, kalau kita ingin memahami ya, siapa sesungguhnya Muhammad yang saya katakan bukan manusia biasa. Ada Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Manakala kamu ingin disayang oleh Allah, ya, maka fattabi'uni, ikuti saya. Coba. Fayakfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka tatkala kamu itu ikut saya, gitu kan, maka akan diampuni dosanya. Fayakfir lakum dunubakum wallahu, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Bahkan lalu saya renung-renungkan Mas Habib. Mayyuti'ir Rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, otomatis sebenarnya adalah taat kepada Allah. Itu kan? Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Tatkala kamu berbaiat, berjanji kepada Muhammad, sama artinya berbaiat kepada Allah. Lah, ayat Al-Quran yang seperti ini banyak sekali Mas Habib. Bahkan saya juga pernah membaca itu ya, di surat An-Nisa ayat 150, 151. Itu tidak boleh dipisah-pisahkan antara Allah dan Rasul. Tidak bisa dipisah-pisahkan antara Allah dan Rasul. Nu'min biba'din wa nakfur biba'din. Aku percaya dengan yang sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lain. Yang itu dimaksudkan untuk mengambil jalan tengah. Maka di ayat berikutnya dikatakan ulaika humul kafirunal haqqo. Jadi mereka itulah sebetulnya yang senyata-nyatanya kafir. Nah ini karena memisah-misahkan antara kedua-duanya ini. Sebab memang yang namanya agama ini memang lewat Rasul. Rasul itu Muhammad yang terakhir ini. Karena itu memang tidak bisa dan tidak boleh lalu kemudian Muhammad dianggap seperti manusia biasa. Bukan, ini kekasih Allah.
Beda ini banget. kesayangan Allah, itu beda banget. Ini adalah utusan Allah. Karena itu tidak bisa, kita berdoa saja harus melalui apa itu namanya, harus sholawat terlebih dahulu. Makanya orang lalu kemudian agar hatinya tenang, maka bacalah sholawat, kan itu Mas Habib. Akhirnya muncul di mana-mana, itu betul itu. Itu sebetulnya benar banget itu kan. Seperti itu. Jadi mencintai Muhammad itu sama dengan mencintai Allah, mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Kalau kita bayangkan, ini kan lalu luar biasa. Saya kadang-kadang lalu juga mencari Mas Habib, kenapa ya kadang-kadang orang kok menganggap Muhammad itu sebagai manusia biasa. Mungkin karena ini Mas Habib, sejarah ya, setelah kenabian, sejarah Nabi Adam itu kan, di sejarah yang kita pahami kan Nabi Adam ke sini. Nabi Adam sebelumnya itu kan tidak pernah kita pahami. Itu biasanya diterangkan di hadis-hadis qudsi yang lalu sebagian ulama lah itu tidak menerima. Akhirnya lalu kemudian sejarah itu lalu menjadi hilang. Kita tidak mengerti siapa Muhammad yang sebenarnya, yang dikatakan bahwa Muhammad itu adalah Abul Arwah dan Adam itu adalah Abul Bashar. Bapaknya tubuh itu adalah Adam, bapaknya ruh itu adalah Muhammad. Itu tidak terpahami. Sehingga kita yang sangat terbatas kayak begini, seperti saya lah paling tidak, saya sendiri, tanpa saya lalu mengingat yang seperti itu, memang saya sendiri juga susah dulu itu. Tapi dengan saya melakukan perenungan-perenungan seperti ini, mengkaji, lalu menjadi ini, oh iya, Muhammad itu sebetulnya bukan manusia biasa sebagaimana yang digambarkan orang. Bahkan lalu memanggil Muhammad kan harus ada sallallahu alaihi wasallam itu Mas Habib. Ini kalau secara singkat apa yang bisa saya sampaikan tentang, barangkali sedikit bisa memberikan pemahaman ya, siapa sesungguhnya Muhammad sebagai Rasul. Tentu untuk menerangkan kayak gini tidak mungkin hanya waktu 30-20 menit Mas Habib, itu mesti panjang mungkin banget. Barangkali ada seri-seri yang berikutnya. Penting itu begini, jangan hanya dipandang fisik ya. Jadi secara Rasul Muhammad itu secara fisik ada kotanya, ada makamnya, ada ininya, itu kan terlalu fisik. Terlalu fisik. Seharusnya di atas itu. Di atas itu, ruhani Mas Habib, ruhani. Yang ruhani Abul Arwah ini yang bisa. Apa namanya, yang orang kadang-kadang kan bermimpi ketemu, itu kan. Iya. Baiklah Prof. Imam. Jadi terima kasih banyak. Ini saya juga baru mendapatkan saat ini penjelasan itu, karena saya terlalu terfokus kepada misalkan itu sejarah Nabi yang ditulis oleh seniman, berjanji itu. Kita berjanji itu kan, itu kan sangat tinggi, tetapi sangat seni, sehingga kadang-kadang terlalu fisik juga menggambarkan. Iya Mas Habib. Padahal sebetulnya yang fisik itu kan terbatas. Mas Habib kan secara fisik sekarang kan di rumah saya, gitu kan? Usianya sekian. Tetapi itu ruhani itu kan tidak terbatas Mas Habib. Mas Habib sekarang bisa merasa berada di Banyuwangi, merasa di Malang, merasa di Jakarta, merasa di Lisbon, apa itu namanya? Lisboa. Lagi sekarang pakai ini ya, video call seperti kayak begini ini, itulah ruhani bisa jangkauannya lebih luas ya, tidak terikat oleh tempat dan waktu, tanpa batas. Lalu ruhani itu di luar batas-batas tempat dan batas-batas waktu. Saya bisa mengingat kehidupan saya ketika masih di desa dulu sekarang ini. Luar biasanya. Iya, tapi saya juga bisa memahami yang sekarang ini kan itu secara ruhani kan itu Mas Habib. Baiklah Prof. Imam, terima kasih banyak, ini setelah dijelaskan menjadi lebih gamblang, lebih cetho itu kalau bahasa Jawanya. Alhamdulillah saya dapat penjelasan seperti ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.